Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Sumadu, NIM 2019 520011. Baik, saya akan mempresentasikan materi perancangan angkutan umum. Strategi PTM, angkutan massal, pembatasan lalu lintas, peningkatan kapasitas jaringan jalan, kebijakan-kebijakan untuk mendukung implementasi para transportasi makro. Yang pertama, penerapan 3in1. Yang kedua, plat nomor ganjil atau genap. Yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Yang keempat, elektronik. Yang berikut, konsep dasar angkutan umum. Peraturan undang-undangan. Yang kedua, aspek teknik. Yang berikut adalah dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Poin berikut, konsep pelayanan angkutan kota. Mengembangkan diri sesuai dengan perannya dalam menuju perkembangan kota. Tujuan dan peranan angkutan kota. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Karena sifat yang massal, keberadaan angkutan kota selain mengandung arti pengangguran volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkut yang dapat dibebankan kepada banyak penumpang. Yang berikut adalah sebagai angkutan umum, pelayanan angkutan umum kota dalam mengangkut penumpang dibagi dalam 3, yaitu kolektor, line haul, distribusi. Poin berikut, faktor yang mempengaruhi kualitas operasi angkutan umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, load factor. Yang kedua, waktu tempuh rute. Yang ketiga, frekuensi pelayanan. Yang keempat, jumlah armada. Yang berikut, konsep dasar kinerja angkutan umum dibagi menjadi 2, yaitu efektivitas dan efisiensi. Poin berikut, prinsip angkutan umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, kuantitas, kualitas, harga, biaya. Poin berikut, kuantitas pelayanan angkutan umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jumlah armada, frekuensi, kapasitas pelayanan, jumlah tempat henti, SDM, kehandalan, keamanan atau keselamatan, kemudahan, kenyamanan, keramahan atau informasi. Poin berikut, produksi angkutan. Produksi angkutan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jasa pengantaran orang dan barang. Yang berikut, jasa tidak bisa disimpan. Yang berikut, tidak terpakai langsung hilang. Yang berikut, kombinasi efektif dan efisiensi. Yang berikut, perlu survei yang baik. Berikut menuju sustainabilitas mobile yang berkelanjutan, yaitu meningkatkan peranan angkutan umum. Yang berikut, membatasi penggunaan kendaraan tidak bermotor. Yang berikut, mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor. Poin berikut, menggunakan kendaraan bermotor dan BBM ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan disiplin pengemudi dan konsistensi pengawasan serta penegakan hukum. Poin berikut, pelayanan angkutan umum. Di Indonesia, pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam 3 kategori umum, yaitu pertama, angkutan antar kota, yang kedua, angkutan perkotaan, yang ketiga, angkutan perdesaan. Angkutan antar kota terbagi 2, yaitu antar kota antar provinsi, yakni angkutan antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi. Yang berikut, antar kota dalam provinsi, yakni pelayanan jasa angkutan
antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Trayek pelayanan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap mempunyai tidak berjadwal. Yang berikut, jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Poin berikut, berdasarkan PP nomor 41 tahun 1983 tentang angkutan jalan, trayek pelayanan jasa angkutan umum dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama trayek antar kota antar provinsi, yang kedua trayek antar kota dalam provinsi, yang ketiga trayek kota, yang keempat trayek perdesaan. Trayek kota dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama trayek umum, yang kedua trayek cabang, yang ketiga trayek ranting, yang berikut trayek langsung. Lintas pelayanan. Suatu trayek dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan lintas tergantung pada jaringan prasarana dan jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek berikut. Tugas pengelola sistem transportasi adalah mempertemukan keinginan pengguna jasa dengan sediaan modal angkutan-angkutan skala trip pelayanannya. Yang berikut efektif mengandung pengertian. Kapasitas mencukupi, terpadu, tertib, tepat dan telusuri, cepat dan lancar, aman dan nyaman. Efisiensi mengandung arti. Yang pertama, biaya terjangkau. Yang kedua, beban publik rendah. Yang ketiga, kemanfaatan tinggi. Pengembangan yang hakiki berfungsional bersifat horizontal dimaksudkan untuk merupakan pengembangan ruang yang tersentralisasi pada sumber daya alam setempat dan menciptakan keseimbangan pertumbuhan yang proporsional. Hierarki fungsional wilayah yang lebih bersifat horizontal tersebut diwujudkan dalam 3 hierarki pusat pelayanan. Yang pertama pusat pelayanan primer, yang kedua pusat pelayanan sekunder, yang ketiga pusat pelayanan tersier. Sistem internasional perkotaan adalah struktur ruang dan pola yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. Yang berikut sistem kewilayahan. Yang pertama struktur ruang, yang kedua pola ruang, yang ketiga wilayah sistem wilayah, yang keempat wilayah homogen. Yang berikut flow atau pergerakan dalam sistem kewilayahan. Dalam sistem kewilayahan, pergerakan atau flow bukan hanya manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Yang berikut secara spasial, bagian dalam mewadahi pergerakan. Poin berikut, transportasi sendiri dibagi 3 bagian. Yang pertama, manusia yang membutuhkan transportasi. Yang kedua, barang yang diperlukan manusia. Yang ketiga, kendaraan sebagai sarana transportasi. Poin berikut, angkutan jalan. Angkutan jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Poin berikut, terminal. Terminal merupakan titik di mana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem serta merupakan komponen penting dari sistem transportasi. Poin berikut adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama populasi, yang kedua konsumsi energi, yang ketiga lahan dan estetika. Poin berikut adalah masalah sosial. Masalah sosial dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kemacetan, yang kedua kesenjangan sosial, yang ketiga kecelakaan lalu lintas, yang keempat masalah politik, yang kelima masalah fasilitas dan pelayanan. Beberapa faktor penyebab kerusakan. Yang pertama peningkatan beban, yang kedua air yang berasal dari air hujan dan naik air hujan tanah akibat sifat kapilaritas. Yang ketiga material konstruksi, yang keempat kondisi tanah, yang kelima iklim dan cuaca, yang keenam proses
pemadatan. Poin berikut adalah pemakaian kendaraan pribadi. Lalu lintas di Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi. Jumlah angkutan umum bus hanya 4%, sepeda motor 6-70%, mobil pribadi 23%. Poin berikut adalah yang terlibat dalam angkutan umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemerintah sebagai regulator, yang kedua operator, yang ketiga masyarakat, yang keempat DPR. Poin berikut aspek yang dipertimbangkan dalam perencanaan angkutan umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama teknis, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, yang keempat sosial. Konsep yang berikut adalah poin konsep biaya. Konsep biaya dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, biaya sebagai dasar. Yang kedua, tingkat tarif transportasi. Yang ketiga, biaya modal. Yang keempat, biaya tetap. Yang kelima, biaya kendaraan. Yang keenam, biaya gabungan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.